Kita semua setuju, kucing liar menjalani kehidupan yang keras. Jadi, seperti hal yang wajar kalau ada perasaan iba dan ingin memberi makan setiap kali melihat mereka. Namun, seperti yang kita ketahui, setelah kamu memberi makan kucing liar, mereka akan terus kembali. Nggak ada masalah jika kamu hidup di lingkungan pecinta kucing. Tapi seringkali kenyataannya tidak demikian, karena ada yang tidak suka kucing dengan alasan tertentu. Mungkin karena alergi bulunya, atau mungkin atas dasar kebersihan karena mereka sembarangan, serta alasan-alasan lainnya. Kehadiran kucing liar dapat mengganggu kerukunan bertetangga yang mungkin memunculkan regulasi atau pelarangan pemberian makan kepada kucing liar. Tidak bisa dipungkiri, memberi makan kucing liar membawa perasaan haru, karena kita secara langsung membantu memudahkan kehidupan mereka dalam hal mencari makan. Namun bantuan ini akan membuat ketergantungan, dan efek jangka panjangnya adalah peningkatan populasi kucing liar setempat. Katakanlah, selama beberapa minggu, kamu memberi makan 2 ekor kucing liar. 2 ekor kucing dapat berkembang biak menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya. Tentu saja, kamu nggak bisa memberi makan mereka semua, bukan? Bukan. Kamu hanyalah manusia biasa, dan hanya bisa berusaha membantu mereka sebaik mungkin. Karena sudah terbiasa diberi makan manusia, mereka mungkin akan mencari manusia lain untuk meminta makan. Syukur-syukur kalau ketemu manusia yang sayang binatang. Bagaimana jika mereka datang ke warteg dan pemilik warteg merasa terganggu? Diusir sudah pasti. Tapi bau ikan goreng itu sangat menggoda, boy. Mereka pasti akan mencoba datang lagi. Akhirnya pemilik warteg kesel dan mengusir mereka pakai sapu, gagang sapu, air dingin, hingga air panas. Ketika mereka sudah tidak bisa mengandalkan manusia, naluri berburu akan muncul dan mereka akan berburu satwa liar dan mengurangi populasi satwa liar setempat. Ini yang terjadi di Australia. Dan karena memiliki begitu banyak binatang endemik, masyarakat Australia panik. Selain itu, karena tidak kenal vaksin, kucing liar sering membawa penyakit dan dapat membahayakan binatang lain, bahkan manusia. Dalam video kali ini, saya akan mengutarakan opini saya. Street feeding mungkin membawa dampak buruk bagi para kucing, dan ini menyedihkan. Sebelum kita lanjut, saya ingin teman-teman tahu kalau pendanaan video alam semenit sebagian berasal dari para donatur di Saweria, Zekert, Carmilla Jo USA, Hamtaci Berbagi, Teguh Plus Minus, Udi Berkah Mak Pini Aceh Tenggara, Sora Sakihina, Yone Istri Bakugo Katsuki, Bapak Ibu Sayang Danu Konoha, Aula Manjunun Jelek, Aula Manjunun Obake, MNJ Makassar, Tahu Goreng Dekat Unat. Buat website puplas.com aja, Emaknya Sapi, Gudang Opini, Candu Sunyi, S.Widodo 17, Frisia, Sudermo Sayang Isna, Suru Baranov, Arintek Lampung, Wisnu Hadi Tukang Arit, Gendis Kinara Asmara Senja, Beli Celana di @coy.web, Kiwam Shirvi, To1 Sanutoy Always Thanks God, Empit Aku Mau Kerak Telur, Beli Ini di anggurlaut.com, Ubaid, Arnold Suardiningrat, Dr. Wan Mei, Candu Sunyi, Adik Cinta Anissa, Niau, Tabris Fotokopi, Mas Mika, Kosim Say Hi, I Love You Gina Jahro, Yumna, Red, Kang Shiva, Arif Cipuy, Ubaid Pengen Nikah, Ubaid Pengen Kaya, Hi Ivory, The Man, The Myth, The Legend, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Roehan, Jokowi, Wetri, Fatur Rahman, Ismiati Kesga Pasuruan, Bara Manjunun, Daiyah, suaminya TMHR, Ashraf Tupin Raya, Tekno, Rizky Ramadhani, Awawa, saya Reza, Faiz Tampan dan Rupawan, Uda Artwork, Kevin Tata Surya, semoga aku lulus SNBP di Mencari Jodoh, Rukumut, Luxury Valuta Perkasa, Bubur Ayam Pak Dendut, Divit Gridas, doain Bayu cepat nikah, Unicorn Gundam, Fahru Zaini Pudak, MTS RYDS terakreditasi A, Ahmad Syuah Manisa, 2025 beli rumah baru, pengendali air, Niwake Amini mau Makezu, Weldon Jacket, Kunti Balap, Samuan, semangat wanisku, Nofri sayang janan, Aida semangat kerjanya di MI ya, Wizumon, Syahidul dan Handi Rahma, Precision, dan doakan Aura Siroj bisa ibadah haji. Menurut data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau DKPKP Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021, populasi kucing di Indonesia adalah sekitar 2,8 juta ekor. Ada kemungkinan data ini tidak akurat karena belum termasuk populasi kucing liar. Tapi, apa itu kucing liar? Menurut Merriam-Webster, wildcat alias kucing liar
adalah kucing non-domestik berukuran sedang, ganas, dan hidup di alam liar seperti di hutan dan pegunungan. Contohnya bobcat, lynx, ocelot, serval, dan karakal. Dan jika mengacu pada pembahasan kita kali ini, ada dua jenis kucing liar yang dimaksud, yaitu stray cat dan feral cat. Stray cat adalah kucing domestik yang dulunya merupakan hewan peliharaan, tetapi telah hilang atau ditelantarkan, yang berarti mereka masih dapat bersosialisasi dengan manusia dan berpotensi untuk dipelihara kembali. Sedangkan feral cat adalah kucing yang sejak lahir tidak pernah kontak dengan manusia, sehingga mereka biasanya sangat waspada terhadap manusia dan sulit untuk didomestikasikan. Feral cat biasanya hidup dalam koloni dan dianggap berperilaku lebih buas. Persamaannya adalah keduanya tidak akan menolak makanan gratis. Mungkin terdengar mengejutkan ketika saya mengatakan kalau street feeding tidak selalu positif, tapi faktanya memang demikian. Meskipun terkesan memberikan kesejahteraan pada hewan liar, tindakan ini mempunyai beberapa konsekuensi. Memang, semua kucing, baik yang punya rumah atau tidak, sama-sama membutuhkan kasih sayang, apalagi kucing liar, karena mereka memiliki banyak hal yang harus dihadapi, mulai dari kelaparan hingga pertarungan teritorial dengan kucing liar lain. Intinya, kucing liar memiliki kehidupan yang sulit. Namun, kita sebaiknya menahan diri dan menghindari untuk memberi mereka makanan. Karena jika kucing liar terus diberi makan, hidup mereka akan menjadi mudah. Rutinitas yang biasanya mereka lakukan akan hilang. Mereka tidak perlu berjalan jauh atau berburu untuk mencari makan, dan akan punya banyak waktu untuk mencari pasangan. Dengan kalimat lain, kemudahan hidup ini akan memicu ledakan populasi. Dan logikanya, semakin banyak mereka diberi makan, semakin mudah mereka mencari pasangan. Semakin cepat pula mereka berkembang biak. Apalagi laju reproduksi kucing cukup cepat, dengan betina dewasa yang mampu melahirkan sekitar 2 hingga 4 anak per tahun. Nah, jika kita membantu mereka dalam hal kemudahan mencari makan, berarti kita telah memperburuk keadaan dengan lebih banyak kucing liar yang membutuhkan bantuan yang sama. Saya yakin cat lover baik hatinya, ikhlas, dan akan sebisa mungkin membantu. Tapi pertanyaannya, apakah bisa konsisten street feeding jika populasi kucing liar yang bergantung pada street feeding terus bertambah dan bertambah? Apakah bisa rutin seperti sedia kala? Karena dengan meningkatnya populasi kucing liar, maka meningkat pula pakan yang harus disediakan. Jika kegiatan street feeding tidak rutin dan tidak merata, maka kucing-kucing liar tersebut akan kelaparan, lalu berburulah mereka. Kegiatan berburu yang dilakukan kucing liar dapat berdampak buruk terhadap satwa liar setempat. Ada penelitian yang diterbitkan di Nature Communications di Amerika Serikat. Kucing liar mampu membunuh sekitar 1,3 hingga 4 juta burung dan 6,3 hingga 22,3 miliar mamalia setiap tahunnya. Demikian pula menurut Global Change Biology. Para peneliti mengatakan bahwa kucing liar bertanggung jawab atas setidaknya 14% dari kepunahan burung, mamalia, dan reptil secara global. Memang, ada juga populasi burung dan reptil yang kerap diburu hingga kini semakin sulit ditemukan. Tapi menurut beberapa pengamatan, para peneliti menetapkan bahwa kucing liar menyumbang sekitar 8% kepunahan burung dan reptil. Selain mengancam kepunahan satwa lokal, ledakan populasi kucing liar ini juga akan meningkatkan potensi penyebaran penyakit. Kamu yang sangat concern dengan hygiene mungkin akan menghindari, apalagi memberi makan hewan liar. Dan ini bukannya lebay, karena faktanya kucing liar memang lebih banyak terpapar virus dan bakteri. Karena tidak dirawat, sistem kekebalan tubuh mereka juga menjadi kurang efektif. Artinya, mereka bisa membawa penyakit dan mungkin menularkan penyakitnya kepada manusia. Meskipun kelihatannya sehat walafiat, kita mana tahu, ya kan? Belum lagi masalah kutu. Dan karena kucing liar hidup dalam koloni dan kerap bersinggungan dengan kucing liar lain, ada kemungkinan besar koloni kucing tersebut saling menyebarkan kutu dan mungkin cacing serta parasit lainnya yang mereka dapatkan dari mengais makanan di tempat yang tidak bersih. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin tertular rabies karena belum pernah divaksinasi. Permasalahan ini tidak akan bisa diatasi hanya dengan street feeding. Karena setelah makanan street feeding habis, mereka masih akan mencari makanan lain dan mungkin berburu di lingkungan liar. Kecuali jika mereka diadopsi, dijinakkan, divaksinasi, dan diberikan perhatian medis. Tapi apakah cat lover yang suka street feeding ini bersedia?
Kemudian, masih berhubungan dengan masalah hygiene, terlepas dari kebaikan hati kamu yang memberi makan kucing liar di sekitar lingkungan kamu, mungkin ada tetangga yang akan menentang kegiatan tersebut. Selain alasan kebersihan, perburuan satwa liar, dan potensi penularan penyakit, jika jumlah kucing liar di lingkungan tersebut meningkat, koloni kucing liar ini akan menimbulkan masalah lain. Mereka mungkin bersuara keras dan mengganggu, sembarangan, dan menggali tanah di kebun kesayangan tetangga, hingga membahayakan hewan peliharaan tetangga yang lain. Semua ini mungkin terdengar seperti omongan dari orang yang benci teramat sangat dengan kucing. Tapi percayalah, bukan begitu. Menahan diri untuk memberi makan hanyalah salah satu cara untuk mengekang pertumbuhan populasi kucing liar setempat. Dan jika kamu keberatan untuk mengadopsi kucing liar, ada beberapa cara yang dapat membantu menekan populasi kucing liar dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dulu, waktu saya masih berusia 20-an, saya adalah cat lover. Saya pernah punya 2 kucing yang saya rawat hingga akhir hayatnya. Kucing pertama, saya lupa gimana awalnya, tahu-tahu udah ada aja. Tapi kucing kedua, saya ambil dari jalan. Yep, ambil dari jalan. Jadi, waktu saya masih kerja pagi pulang sore, musim hujan waktu itu, saya berangkat pagi naik motor dengan mengenakan jas hujan lengkap. Saat melewati daerah perumahan, saya lihat ada anak kucing meringkuk di pinggir jalan, lepek kehujanan. Saya tidak langsung berhenti, masih terus jalan aja. Tapi pemandangan anak kucing yang lepek di pinggir jalan itu membuat saya membatin. Duh, kasihan, ucap saya dalam hati. Akhirnya saya putar balik untuk mengecek keadaan anak kucing tersebut. Ketika saya berhenti di dekatnya, anak kucing berwarna hitam putih ini nggak takut, malah mendekat ke arah saya. Luluhlah hati saya. Akhirnya, saya mengambil keputusan dalam sekejap. Saya buka jas hujan, pindahkan isi tas ke dalam bagasi motor. Saya angkat dan letakkan anak kucing lepek tersebut ke dalam tas. Saya nggak peduli tas saya jadi basah atau kotor. Toh nanti bisa dicuci. Yang penting anak kucing ini nggak lepek kebasahan. Kasian. Lalu, saya lanjut berangkat ke kantor. Di kantor, saya langsung menuju pantry, minta kardus yang ukuran sedang ke OB kantor, dan cari pojokan pantry yang tidak begitu terlihat. Saya masukkan anak kucing tersebut ke dalam kardus, letakkan tisu secukupnya. Setelah aman di dalam kardus, saya pergi sebentar ke Alfamart untuk beli makanan kucing kalengan dan cemilan buat OB, karena udah bantuin saya nyari kardus dan siapin tempat untuk jemur tas yang basah. Saya pun sudah siap kalau nanti akan ada yang marah karena ada kucing di dalam kardus di pojokan pantry. Tapi entah bagaimana, mungkin karena hujan yang cukup deras, ada lumayan yang izin tidak masuk kerja hari itu. Sehingga keadaan kantor cukup sepi dan cuma beberapa yang sadar, tapi tidak mempermasalahkan kalau ada box berisi anak kucing di pojokan. Dan untungnya, anak kucing yang baru saya pungut tidur cukup lama. Mungkin karena lama kehujanan dan kedinginan. Kasian ya. Singkat cerita, anak kucing tersebut hanya mengeong beberapa kali dan tetap tidur sepanjang jam kantor. Kejadian unik paling cuma kucing yang ditinggalkan di dalam tas saya. Tapi ya, itu resiko yang harus saya ambil. Dan pada akhirnya, anak kucing tersebut saya rawat di rumah, menemani saya sampai akhir hidupnya. Rest in peace, Luna. Poin dari cerita tersebut adalah, jika kita ingin memastikan kesejahteraan kucing liar, adopsi adalah jalan yang pasti. Tapi jika kamu masih pikir-pikir untuk adopsi, TNR atau Trap, Neuter, Return atau dalam bahasa Indonesia TSL, yaitu tangkap, steril, lepas, adalah cara lain untuk membantu kesejahteraan kucing liar. Ini adalah program umum yang dijalankan oleh kelompok pecinta hewan. Kegiatan ini merupakan cara efektif untuk mengurangi populasi kucing liar tanpa merugikan kucing. Jika kamu sudah sering street feeding kucing liar, kamu sudah berada dalam posisi yang baik untuk mendukung program TSL. Karena kamu sudah tahu di mana kucing-kucing liar tersebut berkumpul, dan mereka mungkin telah familiar dan lebih mengenali kamu daripada orang lain. Hal ini akan mempermudah penjebakan kucing liar untuk disterilkan. Program TSL akan membantu membatasi populasi kucing liar supaya tidak menghasilkan ratusan generasi kucing liar lainnya.
Selain itu, kucing betina liar juga dapat fokus pada peningkatan kelangsungan hidupnya. Mereka tidak perlu mengerahkan nutrisi, tenaga, dan waktu untuk merawat anak-anaknya selama beberapa bulan setiap tahun. Hal ini dapat menjaga populasi koloni tetap rendah dan membantu koloni lain tetap sehat. Nah, kemungkinan besar, kelompok yang menggalakkan program TSL juga menyediakan layanan sterilisasi dan vaksinasi gratis atau berdiskon. Ini bisa kamu manfaatkan jika kucing kesayangan kamu belum divaksinasi atau disteril. Lumayan, siapa tahu kamu juga dapat berpartisipasi dalam program TSL, karena mereka pasti akan membutuhkan banyak relawan yang juga pecinta kucing. Jika kamu introvert dan kurang suka bergabung dalam sebuah organisasi seperti saya, kamu bisa mendukung animal shelter atau tempat perlindungan hewan. Animal shelter merupakan sarana yang luar biasa dalam melawan pertumbuhan populasi hewan liar. Animal shelter akan merawat dan memelihara kucing, memberi makan, dan dalam prosesnya mendomestikasikan. Beberapa akan menerima kucing liar dan membuka adopsi untuk kamu yang memutuskan ingin berkomitmen memelihara kucing. Jika kamu kekeh dan tetap lanjut dengan kegiatan street feeding kamu, ada kalanya kamu harus berhenti memberi makan kucing liar. Mungkin kamu sudah tidak punya makanan untuk diberikan. Atau mungkin kamu pindah kerja atau pindah rumah dan nggak lagi melewati tempat biasa kamu street feeding. Dan akhirnya, kamu street feeding lagi di lokasi yang baru. Dan ketika kamu sedang membantu menambah populasi kucing liar di lokasi yang baru, tiba-tiba kamu berpikir, bagaimana dengan kucing liar yang sebelumnya sering kamu beri makan? Apa kabar mereka? Seperti apa kondisi mereka sekarang? Kamu jadi khawatir hingga air mata nyaris mengalir. Mungkin kamu merasa bahwa kamu adalah satu-satunya sumber makanannya. Mungkin kamu merasa mereka akan menderita tanpa kehadiran kamu di sana. Tapi kemungkinan besar, kamu salah. Kucing liar seringkali memiliki sumber makanan yang lain selain yang kamu sering berikan. Mungkin kamu merasa mereka lebih menyukai makanan yang kamu bawa karena setiap kali diberi makan, sangat terlihat nafsu makannya. Tapi sekali lagi, kucing-kucing liar tersebut akan baik-baik saja. Ketika kamu berhenti memberi mereka makan, nggak jadi masalah. Karena sebelum kamu datang pun, mereka sudah terbiasa lapar dan memiliki banyak jalan dan tempat lain untuk mendapatkan makanan. Kucing liar tidak picky seperti kucing rumahan, pun tidak bergantung pada satu sumber makanan. Di alam liar, kucing akan berburu di banyak tempat untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses ke lebih dari satu sumber makanan. Kucing liar adalah pemburu yang baik, dan ketika populasi kucing liar meningkat pesat, maka ini dapat menjadi ancaman bagi ekologi setempat. Burung, tikus, dan satwa liar lainnya bisa habis mereka babat. Tapi bang, karena pembantaian kucing, Australia sempat kena wabah tikus pada tahun 2021 yang lalu. Ada benarnya, tapi wabah tikus di Australia disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, seperti cuaca, laju perkembangbiakan yang cepat karena sedang masa panen biji-bijian pada saat itu, dan jumlah predator yang mati selama kemarau dan kebakaran hutan. Ingat, tahun 2020 hingga 2021, Australia menderita kebakaran hutan yang terparah. Kebakaran hutan ini sangat mengurangi predator alami para tikus. Kehadiran kucing memang akan membantu mengurangi populasi tikus, tapi juga dapat mengurangi populasi binatang endemik di Australia. Kucing liar telah membunuh sekitar 1,5 miliar binatang endemik di Australia setiap tahun. Mereka telah berkontribusi secara langsung terhadap kepunahan lebih dari 20 mamalia Australia dan terus mengancam kelangsungan hidup banyak spesies asli Australia. Laporan akhir menemukan bahwa setiap tahun, setiap individu kucing liar di Australia telah membunuh 390 mamalia, 225 reptil, dan 130 burung. Jumlah tersebut akan bertambah jika populasi kucing liar bertambah. Jadi, meskipun menyedihkan, rasanya sah-sah saja Australia mengerahkan 60 juta US dollar untuk mengontrol populasi kucing liar di sana. Apa yang terjadi jika populasi kucing liar melonjak di Indonesia? Ya nggak apa-apa dong, kan Indonesia tidak memiliki spesies endemik sebanyak Australia. Kita semua cinta kucing. Tunggu dulu, itu anggapan yang salah. Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman spesies fauna di darat dan di laut yang paling beragam di seluruh dunia. Terlebih,
Indonesia memiliki 9 jenis kucing hutan yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Semuanya dilindungi. Berbeda dengan kucing rumahan, kucing-kucing hutan tersebut dilarang untuk dipelihara karena keberadaannya dilindungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106-Men-LHK-Kum.1-12-2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. 9 jenis kucing liar yang dilindungi tersebut termasuk harimau Sumatera, macan tutul Jawa, macan dahan, kucing emas, kucing merah, kucing bakau, kucing batu, kucing hutan, dan kucing tandang. 9 jenis kucing liar tersebut sudah menderita karena hilangnya habitat, perburuan, dan lain-lain, sampai mereka berstatus terancam dan dilindungi undang-undang. Nah, jika populasi kucing liar melonjak dan merebut mangsa utama mereka, maka lambat laun persaingan ini akan menyebabkan kucing hutan yang kita banggakan ini bisa saja menghilang dari hutan kita. Semua kucing, besar atau kecil, liar atau jinak, berhak mendapatkan cinta, perlindungan, dan respek. Setiap kucing berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Jika kamu sayang mereka, hindari street feeding, adopsilah. Karena dengan mengadopsi kucing liar, berarti kamu telah menyelamatkan kucing tersebut dari kerasnya kehidupan jalanan. Kamu tidak hanya melindungi kucing itu sendiri, tapi juga mengurangi jumlah kucing liar di daerah setempat. Gak mau adopsi? Gak apa-apa. Lakukan TSL atau tangkap, steril, lepas untuk menekan laju populasi mereka. Gak mau TSL? Gak apa-apa juga. Kamu bisa sumbangkan rezeki berlebih kamu ke animal shelter terdekat di lokasi kamu. Saya tidak melarang kepedulian yang teman-teman berikan. Tapi jika kamu punya banyak kesibukan dan ingin membantu kucing liar, daripada street feeding, alangkah baiknya jika melaporkannya ke dinas terkait untuk dibantu dicarikan solusi. Kucing atau bernama latin Felis catus bagi sebagian orang mungkin peliharaan yang menggemaskan. Namun apa jadinya jika kucing telah menjadi kawanan dan berkembang biak dengan banyak? Itulah yang dilakukan para petugas PPSU ini di Kampung Johar Baru, Jakarta Pusat. Dengan modal jaring seadanya, puluhan kucing berusaha ditangkap untuk dikarantina. Yang selama ini populasinya sudah sangat luar biasa, sehingga dari segi kesehatan maupun kebersihan perlu diperhatikan. Terutama dikhawatirkan banyak yang rabies, sehingga karena lingkungannya sangat padat dan berdampak kepada pertumbuhan anak-anak. Tidak sedikit warga yang tidak tega dengan aksi para petugas. Namun, memilih timbulnya korban akibat kucing liar ini, pembersihan terpaksa dilakukan. Jika kamu ada rezeki berlebih, lakukan TSL atau berikan ke shelter atau penampungan kucing liar. Ada banyak shelter yang sudah berpengalaman mengurus banyak kucing liar. Salah satu yang saya ketahui adalah Rumah Kucing Parung yang dikelola oleh Ibu Dita Agusta. Shelter seperti Rumah Kucing Parung ini menampung ratusan kucing liar yang butuh banyak bantuan. Jika teman-teman tinggal di luar Parung, mungkin kita bisa sisihkan sedikit rezeki untuk membantu shelter-shelter yang lain. Mungkin para sponsor juga bisa berkelanjutan membantu shelter-shelter ini demi kesejahteraan penghuninya. Jadi sebenarnya kucing itu harus kita pelihara dengan baik. Dan apabila juga kita ingin memelihara kucing, kita harus berperan sebagai pemilik kucing yang bertanggung jawab, memberi makan, tidak cukup saja memberi makan, tapi juga tetap merawat, melaksanakan vaksinasi rabies, dan bila perlu itu dilaksanakan sterilisasi supaya pertambahan populasinya tidak meningkat pesat. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.